Assalamualaikum Bedes, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ketika video ini dibuat dan mungkin diunggah, maka berita-berita seputar muslim di Indonesia itu sebenarnya jelek. Jadi ada kasus pemerkosaan atau seksual atau misalkan kasus bullying di pesantren-pesantren, kemudian ada juga misalkan masalah para pemuka agama yang terlibat dalam skandal-skandal, kasus korupsi dan sebagainya, dan seterusnya ada banyak sekali. Apalagi ketika saya masuk kemarin ke Twitter itu, saya menemukan ada begitu banyak ujaran-ujaran kebencian kepada kaum muslimin gitu, karena mereka memang ya tingkah polanya bermasalah. Tapi luar biasanya apa? Ketika hal-hal seperti itu terjadi di antara dunia muslim, ketika fenomena-fenomena buruk itu terlihat, maka MUI misalkan langsung mengeluarkan pernyataan, mohon jangan disebarkan aib orang-orang pesantren gitu. Jadi kaum muslimin itu sampai sekarang ya, bahkan diwakili oleh MUI gitu ya, itu sampai kalau misalkan ada sesuatu yang buruk terkait dengan muslim, bukannya diperbaiki, tapi ditutupi gitu. Jadi kalau misalkan ada bullying di pesantren anu, tutupi, jangan sampai ketahuan orang gitu. Bukannya dipikirin ini sistemnya bermasalah kayaknya, ininya bermasalah, ayo kita introspeksi, ayo kita evaluasi, kemudian perbaiki itu. Mereka gak mau itu. Yang mereka lakukan itu justru adalah menutupinya. Makanya ketika saya misalkan mengkritik orang-orang yang menghujat Islam dari dalam, saya mengkritik orang-orang muslim yang mempermalukan agamanya sendiri, saya dianggap menghina Islam gitu. Makanya saya tuh hampir putus asa, gimana caranya saya misalkan membela agama saya dengan cara memperbaiki dari dalam, itu gimana caranya ketika saya pun malah dianggap sebagai orang yang menistakan agama. Sampai satu waktu saya punya ide gitu. Ya kan orang-orang Islam itu insecure dan inferior. Jadi ketika mereka melihat bahwa misalkan ada orang Chinese yang mu'alaf gitu, ada orang bule yang mu'alaf, mereka tuh langsung mendengarkan dengan seksama orang itu gitu. Mau bacotnya kayak gimana pun, kalau misalkan dia orang bule atau orang Cina gitu, itu langsung diterima. Makanya Ustadz Felix Yeo, Don Ditan di Indonesia, tokoh Denis gitu, di Indonesia itu sangat dihargai ya, gara-gara mereka itu mu'alaf dan gara-gara mereka tuh Cina gitu. Saya juga berpikir ya akhirnya saya langsung menghubungi Kang Raymond Chin. Kang, saya mau bikin video tentang Akang ya. Jadi saya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang tentang bagaimana sebenarnya berislam secara universal gitu. Dan saya akhirnya menemukan ada sosok pemuda yang cocok untuk kita jadikan sebagai prototipe, yaitu Kang Raymond Chin. Alhamdulillah beliau mau, jadi simak videonya sampai tuntas. Yuk kita bahas bagaimana cara berislam ala Raymond Chin. Hal yang membekas dalam hati saya dari ajaran Syekh Hasan Al-Banna itu adalah bahwa beliau mengatakan Islam itu adalah sistem menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan tanpa kecuali. Jadi termasuk orang yang sedang bekerja, orang yang sedang berpolitik, orang yang sedang makan, orang yang sedang bersenda gurau dan sebagainya. Itu semuanya memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan ada etikanya serta estetikanya di sana. Yang karena itulah maka beliau menyebut Islam itu adalah syumuliyah, menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Begitu. Nah, karena itu maka ini perhatian baik-baik, ketika misalkan kita bekerja, atau misalkan saya dalam konteks ini nge-YouTube gitu, maka ini pahalanya jauh lebih besar. Ada orang yang bekerja jadi kuli, ada orang yang bekerja jadi tukang ojol dan lain sebagainya, itu pahalanya di sisi Tuhan itu lebih daripada membebaskan budak atau bahkan lebih dari menyantuni fakir miskin. Karena dengan bekerja dia bisa menyantuni keluarganya sendiri dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya bekerja itu dalam Islam adalah baik. Atau contoh yang lain, makan. Makan itu baik. Makan itu berpahala besar. Makan itu berarti mendapatkan kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena dari makan akhirnya kita bisa hidup, mempertahankan kehidupan dan bisa melanjutkan kemanfaatan kita buat orang lain, buat dunia, kan begitu. Bahkan kalau misalkan kita mau sholat tapi di meja makan itu ada makanan yang membuat kita kabita, ya kita makan aja dulu. Jadi makan dalam konteks itu bisa aja diprioritaskan. Atau bahkan kita makan babi itu haram, tapi kalau misalkan itu untuk melanjutkan kehidupan kita, maka makan babi itu menjadi sesuatu yang halal. Artinya apa? Makan itu adalah bagian dari rahmat Tuhan gitu. Atau misalkan yang lainnya, nongkrong itu kan biasanya nongkrong itu berpahala besar baraya, karena nongkrong itu bisa kita pahami sebagai silaturahmi, kemudian menjalin koneksi, bagi-bagi tukar-tukar informasi soal lowongan kerjaan dan sebagainya. Itu kan pahalanya besar. Nongkrong doang itu dalam Islam pahalanya besar gitu. Nah, tetapi
Islam yang menyeluruh itu, yang sangat kompleks itu, yang sangat holistik itu, kemudian dipecah di bagian kecil-kecil oleh segelintir maklar-maklar agama. Kan dipikirnya kalau misalkan kasih sayang Tuhan kepada manusia itu begitu besarnya, sampai hanya makan, minum, nongkrong, atau melakukan aktivitas seksual aja bisa berpahala sangat besar, misalkan, maka mereka tidak akan dapat jatah. Gimana caranya untuk mengkomersialisasikan agama kalau semuanya itu serba barang bebas gitu, serba ya gitulah, mudah sekali untuk mendapatkan kasih sayang ilahi. Nah, makanya mereka si maklar-maklar agama itu kemudian menyekat-nyekat agama, dan kemudian mereka misalkan bikin ajaran baru, misalkan sekularisme. Mereka ngajarin yang disebut maklar tapi ngakunya ulama itu sekuler. Misalkan, coba bayangkan kalau kalian sekarang sedang sibuk terus-terusan mencari pekerjaan, mencari nafkah duniawi, tapi kemudian kalian dimatikan sekarang. Jadi mereka itu berpikir bahwa bekerja itu adalah urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Itu kan sekuler, itu pikiran sekuler, tapi itu ditanamkan. Coba bayangkan ketika kalian sibuk mencari dunia, tapi akhirnya kalian dimatikan sekarang. Itu kan, atau misalkan mereka itu mencoba untuk mengkecilkan, mensurutkan Islam dengan, kamu kan orang Islam, kok tidak berjenggot gitu. Nah, jadi Islam yang universal itu dikecilkan menjadi harus sesuai dengan kriteria kebudayaan dari suku bangsa tertentu saja. Ada kan yang seperti itu. Atau yang kemarin muncul fatwa biasanya hukum untuk orang driver ojol yang mengantarkan parsel Natal kepada orang Kristen itu ternyata haram gitu ya, karena itu terlibat dalam kemaksiatan dan kemusyrikan. Jadi dia tuh gak ngerti bahwa Nabi itu sebenarnya bergadai-gadai juga dengan orang Yahudi, jual beli juga dengan orang Kristen. Ya biasa mereka melakukan hal muamalah seperti itu, tapi ini mereka sampai mengeluarkan fatwa itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena tujuan mereka itu adalah agar kaum muslimin itu putus asa terhadap rahmat ilahi, terhadap Tuhan. Jadi mereka itu kan pasti akan mengajarkan, kamu itu kan gak susah masuk surga tuh, maksiatnya banyak, apanya banyak, ibadahnya sedikit gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa ibadah itu cuma sholat yang kayak gitu. Mereka nggak berpikir bahwa bekerja itu ibadah gitu. Jadi mereka menekankan bahwa kalian itu kan ibadahnya sedikit, ya susah masuk surga kan begitu. Nah, biar kita akhirnya putus asa, kemudian kita berharap kepada mereka dan kita menggantungkan keberagamaan kita itu kepada mereka. Nah, kan begitu ya. Nah, itulah yang mengakibatkan kaum muslimin itu sekarang tertinggal di semua lini gitu. Karena ajaran Islam universal malah dipersempit, kemudian ajaran Islam yang tidak sekuler, yang sumuliah itu malah disekulerkan dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat Raymond Chin, kita melihat 180 derajat berbeda. Jadi dia bukan muslim yang seperti itu tadi itu. Jadi apa? Jadi kita bahkan baru tahu bahwa dia itu muslim itu belakangan. Karena yang kita tahu itu udah ya dia kayak cindo ordinary gitu, yang jago ngelola duit, jago dapetin duit, oportunis dalam menciptakan koneksi dan sebagainya, ya Cina banget lah kayak gitu. Nah, tapi kan baru belakangan kita ketahuan, oh dia muslim. Nah, kemudian akhirnya kok Islamnya kayak gitu dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa Raymond Chin itu gak bilang-bilang soal Islamnya sampai baru terakhir ini aja. Jadi apa? Fokusnya dia itu adalah pada visi misi kehidupan Islami. Jadi visi Islami itu apa? Visi Islam, visi seorang muslim itu apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Misinya itu apa? Misinya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk umat manusia. Begitu kan? Itu kita sudah mengetahui lah visinya itu, misinya itu. Nah, yang dilakukan oleh Raymond Chin apa? Dia nggak bilang-bilang soal agamanya apa, dia fokuskan pada bagaimana cara membuat sebuah manajemen perusahaan yang bagus, bagaimana caranya menciptakan usaha yang bagus untuk bisa memberikan kemanfaatan buat banyak orang. Memberi manfaat itu dalam bentuk produk dari perusahaannya apa, memberi kemanfaatan untuk orang yang bekerja di situ, untuk distributor di situ, dan kemudian dia ngomong di kanal YouTube-nya, dia ngomong di komunitasnya tentang bagaimana solusi-solusi finansial yang bisa kita ambil untuk bisa mendapatkan kemandirian finansial, kan gitu. Nah, setelah itu artinya apa? Itu pahalanya besar, itu memberikan kemanfaatan buat orang, itu menyelesaikan tugas hidup masyarakat, dan akhirnya apa? Nanti kalaupun dia udah mati, dia tetap akan investasi terhadap orang-orang yang sudah tersadarkan atas solusi-solusi finansial, termasuk juga tentang bagaimana caranya mengelola perusahaan dan sebagainya, bagaimana orang di usia muda bisa mencapai titik seperti itu. Ya, walaupun suka diberantem-berantemin sama teman yang menjadi musuhnya itu gitu ya. Ya, dan beda karakter gitu, tapi kan sebenarnya saya pikir mereka mah temenan aja, mereka ya gimana lah gitu. Tapi intinya adalah
Islam itu bukan hanya dipahami dengan sesuatu yang menjadi simbol dan harus diakui bahwa saya Islam, bukan. Orang itu ngelihat seseorang muslim itu ya seharusnya dari perilakunya. Jadi kalau misalkan baraya muslim kemudian beretorika Islam itu damai, gebuk, Islam itu damai, tahu, Islam itu kan kayak gitu. Ya gak mungkin orang percaya. Yang dilakukan itu sebaliknya. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak bocot, saya tuh muslim gini, subhanallah muslim adalah seperti ini. Bukan, lakukan dalam tindakan nyata gitu. Mudah kan? Jadi nggak sekuler ala ustadz palsu itu yang ngomong, kok belajar ekonomi terus, kapan ngajinya? Kok ngejar harta terus, kapan ibadahnya? Kok sisiran rambut terus, kapan pakai sorbannya gitu. Jadi gak sekuler macam orang-orang seperti itu. Bekerja itu adalah ibadah, menafkahi orang lain itu juga ibadah, kemudian bikin kelas ekonomi itu juga adalah ibadah, ya semuanya kan adalah ibadah gitu. Nah, yang dilakukan itu kan semestinya muslim itu adalah seperti itu gitu, dan itu yang dilakukan oleh Raymond Chin. Saya melihat bahwa banyak Chinese juga yang ingin mengatakan seperti itu. Waktu saya ngobrol sama Ustadz Felix Xiao, dia tuh sebenarnya curhat di situ gitu, bahwa mentalitas kaum muslimin itu seharusnya kalau misalkan lihat Quran dan Sunnah itu lebih mirip mentalitas Cina gitu dalam mengelola uang dan sebagainya. Tapi sekarang kita kalah sama simbol-simbol gitu. Simbol-simbol yang merusak itu karena Ghazul Fikri itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, Raymond Chin itu mengekspresikan keislamannya itu tidak dengan simbol-simbol suku bangsa tertentu yang harus itu gitu. Dia tetap Cina, dia tetap kelihatan banget, cindonya itu kelihatan banget gitu. Bahkan dia main sama anjingnya itu kelihatan banget bahwa dia tuh cindo gitu. Tapi dia tuh muslim gitu. Nah, kan garis bawahnya gini Baraya, bahwa Islam itu universal. Islam itu agama yang diturunkannya memang ke Arab, tapi untuk manusia di seluruh alam sepanjang zaman. Begitu kan? Dan karena itu, maka setiap suku bangsa, setiap daerah bebas mengekspresikan keislamannya sesuai dengan kaidah-kaidah dari adatnya itu. Makanya dalam Islam generasi awal itu sampai ada pernyataan bahwa urf atau adat setempat itu bisa aja menjadi bagian dari syariah gitu. Nah, sekarang kaum muslimin itu kebalik gitu. Jadi yang dimaksud Islam itu harus Arab 100%. Misalkan gini, Baraya ngaji, itu Baraya itu ngajinya itu harus dengan lafal Arab yang 100%. Jadi bukan tapi bahkan selevel itu pun harus detail. Bukan berpikir soal pemaknaan dalilnya, bukan soal pelaksanaan dalilnya, tapi bahasanya, katanya, bahkan cara mengeluarkannya harus sama persis dengan Arab tertentu gitu. Bahwa misalkan Nabi bilang bahwa disebarkan bahwa Al-Quran itu dibaca dengan banyak aksen, misalkan nggak dipedulikan. Pokoknya mah harus Arab kayak gitu ra. Nah, jadi akhirnya apa? Kaum muslimin itu sekarang terikat dengan tradisi dari suku bangsa tertentu. Padahal yang sebelumnya universal. Islam itu bahkan dikatakan setiap satu suku bangsa di seluruh dunia itu pasti ada nabinya, tanpa kecuali. Orang Papua ada nabinya, orang Sunda ada nabinya, orang Jawa ada nabinya. Begitu. Karena seluruh umat di seluruh dunia itu dikirimkan utusan kepada mereka. Kan begitu. Itu doktrin Islam tuh begitu. Makanya Nabi dianggap bukan sebagai pendiri Islam, tapi dianggap sebagai penutup bata terakhir setelah nabi-nabi seluruhnya itu diturunkan ke muka bumi gitu. Kan begitu kan? Nah, jadi Islam itu bisa diekspresikan dengan kecinaan, bisa diekspresikan dengan kejawaan. Sekarang kalau misalkan kita mengekspresikan Islam tapi pakai tradisi Sunda dianggap musyrik, pakai tradisi Jawa dianggap musyrik. Jadi yang Islam itu kayak gimana? Yang bersorban, yang berjubah, yang kayak gitu. Jadi celana diperdebatkan, warna baju diperdebatkan, cadar diperdebatkan. Kenapa tidak mengekspresikan Islam itu dengan karakteristik setiap bangsa? Karena Islam pada awalnya adalah universal. Nah, Raymond Chin itu menunjukkan bahwa Islam itu bisa diekspresikan walaupun dia itu cindo gitu. Walaupun dia itu gak pakai sorban, tapi dia bisa mengekspresikan keislamannya, kan bisa seperti itu gitu. Nah, dalam hal inilah saya ingin ngajak Baraya semua untuk ya bisakah kita berislam dengan cara kita sendiri. Maksudnya dengan tradisi dan budaya sendiri, karena Islam sekali lagi universal, dan karena universal adalah sebuah pengkhianatan besar
ketika dia diekspresikan harus sesuai justru dengan suku bangsa tertentu saja, apalagi suku bangsa tertentu pada abad tertentu saja gitu, termasuk cara berpikirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari Raymond Chin itu adalah cara beragama Islamnya itu adalah bahwa dia itu langsung aplikatif. Jadi gini Baraya, salah satu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah kemunculan makhluk yang bahkan lebih mengerikan daripada Dajjal di akhir zaman, yang menebarkan fitnah lebih mengerikan daripada Dajjal. Siapa itu? Ulama-ulama palsu, ulama-ulama jahat. Ulama-ulama palsu dan jahat itu karakteristiknya diantaranya misalkan ya, jadi mereka mempersulit agama. Agama Islam itu mudah, mereka dibuat supaya lebih sulit, agar orang-orang harus bertanya padanya, apa hukumnya Ustadz, biar kemudian dia mengeluarkan fatwa dan dia bisa diundang kemana-mana gitu. Itu ya, jadi yang pertama itu adalah yang mempersulit agama. Kemudian yang bikin ajaran-ajaran baru, bikin agama-agama palsu aja, bikin ajaran-ajaran palsu gitu, bikin ritual-ritual palsu, ritual baru gitu. Jadi wiridan dia tambah-tambahin biar jadi ini ijazah wiridnya dari saya, nah gitu kan. Kemudian makam dihias-hias gitu biar ya yang kayak gitulah. Udah jelas makam itu sebenarnya itu adalah produk masa lalu yang seharusnya kita kubur dan kemudian kita menata masa depan. Dalam Islam kan begitu. Nah ini mau makamnya dihias-hias gitu biar ziarahnya di sana ada kencelengnya segala rupa. Jadi salah satu yang lebih buluk daripada Dajjal itu adalah ulama-ulama yang seperti itu. Dan ciri dari ulama atau karakteristik ulama yang seperti itu menurut Nabi itu apa? Mereka yang Islamnya itu hanya di lisan saja. Jadi hafalannya bagus, kemudian bacaannya bagus, kemudian rajin ibadah, tapi hanya di lisan saja. Dan mereka itu lebih mudah murtad, lebih mudah untuk keluar dari agama Islam, seperti anak panah yang terentang dari busurnya. Itu kata Nabi itu begitu. Nah, sekarang Islam itu memang diposisikan seperti itu, hanya di lisan saja, lisan. Coba misalkan ya, kita perhatikan. Ini sebenarnya sudah saya bahas, tapi yuk kita bahas lagi. Ada ayat di dalam Al-Quran, ayatnya itu adalah jangan mencela, jangan berkata kasar, jangan mengejek. Celaka buat mereka yang suka mencela dan mengejek. Itu jelas, eksplisit, tegas, jelas. Artinya apa? Kita nggak usah mencela, kita nggak boleh menjelekan, tidak usah berkata kasar, kan begitu. Nah, yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang itu apa? Yang dilakukan oleh kaum muslimin itu justru sebaliknya. Ketika dapat ayat itu dibaca sejelas-jelasnya, makhrajul hurufnya, hanya di lisan saja. Ya, begitu, itu yang pertama. Kemudian setelah itu mereka hafalkan. Setelah mereka hafalkan apa? Mereka tafsirkan. Setelah mereka tafsirkan dengan logika berpikir mereka sendiri, mereka cari tafsiran-tafsiran yang lain. Kemudian mereka benturkan. Dan setelah mereka benturkan, mereka perdebatkan. Dan setelah mereka perdebatkan, mereka saling menghina, saling menuding penafsiran dari orang lain. Kan dalilnya itu jangan mengejek, jangan menista, jangan menghujat. Nah, yang dilakukan kaum muslimin sebaliknya, mengejek, menista, dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika turun dalil itu, yang mereka lakukan adalah membacanya, menghafalnya, sesuai dengan makhrajul hurufnya. Setelah itu mereka menafsirkannya dan memperdebatkannya. Mewujudkan dalam tindakan nyata enggak? Coba kalau misalkan Baraya cek Pak Raymond Chin misalkan, mengkritik pun kan nggak pakai bahasa yang kasar. Ya Islam itu kan begitu, dia mengkritik tapi nggak pakai bahasa yang kasar, biasa-biasa aja gitu. Bahkan selalu serahkan ke netizen, menurut kamu kayak gimana? Kan gitu kan? Jadi artinya mengajak kita untuk berdiskusi, berdialektika. Nah, jadi ini langsung praktek gitu. Sedangkan kaum muslimin nemu dalil itu di lisan saja, dihafal di lisan saja kan? Ditafsirkan di lisan saja, dihafalkan di lisan saja, diperdebatkan di lisan saja, semuanya lisan saja. Perbuatan nggak? Itulah yang akhirnya terjadi pada dalil-dalil anti korupsi. Dalam Islam itu ada larangan korupsi. Dalam Islam itu wajib soal kebersihan. Dalam Islam itu wajib untuk mencari ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat kepada manusia. Itu dalilnya semuanya ada. Tapi dari dalil semua yang ada itu, gak ada yang diamalkan. Yang diamalkan hanya ditafsirkan, diperdebatkan, kemudian didakwahkan. Dakwahnya juga harus lisan gitu. Dakwahnya harus di lisan. Nah, semuanya hanya di lisan saja. Karena di lisan saja, akhirnya yaitu seperti yang diancamkan Nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang mudah sekali untuk keluar dari agama Islam. Ada ustadz di Indonesia, ustadz, dia itu PNS. Dia keluar dari PNS-annya itu demi apa? Bisa dakwah lisan. Biar dia diundang kemana-mana bisa dakwah lisan. Ada. Jadi, dia menolak untuk melakukan aplikasi agamanya dalam statusnya ke PNS-annya itu,
menolak untuk kayak gitu, dan kemudian mendingan saya bisa dakwah kemana-mana biar bisa ngomong secara lisan. Jadi apa, Islam itu hanya di lisan saja pada akhirnya. Coba kalau misalkan kayak Remoncin, gak usah ngomong bahwa dia adalah muslim, gak usah apa, tapi ketika ngomong dia santun, ketika dia mengkritik dia nggak menghujat, ketika misalkan dia melakukan sesuatu, dia secara proporsional, langsung to the point pada apa yang dia lakukan, pada karya, pada kerja, bukan pada kata-kata, perdebatan kata-kata, dialektika kata-kata, dan sebagainya. Jadi saya kesal sendiri. Terima kasih karena sudah menyimak, dan terima kasih Kang Remoncin karena sudah dijadikan perantara sama saya untuk menyampaikan unek-unek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.